Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Purnama. Kembali lagi dengan saya. Pada hari ini saya akan membuat settingan PPWX server dan klien melalui Winbox dengan menggunakan Mikrotik pastinya. Untuk langkah-langkah pertama seperti biasa, kita masuk ke sistem, lalu kita reset configuration, terus no default reset configuration, terus itu kita reset router agar settingan sebelumnya atau settingan yang lalu kita buat itu hilang, seperti itu. Oke, setelah router reset, maka kita akan keluar dari Mikrotik, lalu kita masuk melalui MAC address kembali, tunggu beberapa saat untuk login. Setelah login kembali, lalu kita langsung saja menuju menu interface. Yang pertama-tama sesuai dengan topologi Ether 2 itu kita arahkan ke PCA. Misalnya kita di sini PCA, to PCA. Kita apply. Lalu untuk Ether 3-nya kita arahkan ke PCB. Lalu kita apply lagi, dan juga kita jangan lupa aktifkan interface WLAN dan cara mengklik tombol checklist di sini. Selanjutnya WLAN ini kita hubungkan dengan WiFi yang bernama DJNB sesuai dengan topologi yang ada. Langsung aja kita klik start. Dan langsung kita klik connect sambil menekan SSID yang bernama @djnb. Lalu kita connect, tunggu beberapa saat. Setelah itu akan ada tulisan connected to is. Ini mengartikan bahwa router kita sudah terhubung dengan WLAN atau wireless yang bernama DJNB. Di sini pun juga sudah bisa dilihat. Langsung saja kita apply. Lalu juga dirubah karena sesuai permintaan di topologi WLAN ini menjadi PPOE client. Oke, selanjutnya setelah kita buat itu, kita masuk ke menu bridge. Fungsi dari bridge ini untuk menjembatani beberapa port yang ada kita colokkan di router Mikrotik kita. Tambahkan saja bridge 1, lalu kita apply. Setelah itu masuk lagi ke add menu port, kita tambahkan sesuai dengan topologi di sini yang kita gunakan untuk di port, yaitu Ether 2, lalu apply. Oke, selanjutnya setelah Ether 2 terpasang di port yang pertama, kita juga buat lagi satu untuk ke PCB sebagai port yang kedua sesuai dengan topologi yang diberikan. Selanjutnya setelah dibuat bridge, kita masuk ke menu PPP, kita buat interface baru yang bernama PPPoE client. Kita buat service, kita beri nama usernya yaitu 211 sesuai NIM kita 2025 dan password 123. Jangan lupa untuk di use peer DNS agar DNS server dan kliennya pun terhubung. Setelah itu kita apply, lalu oke. Selanjutnya kita buat juga PPPoE server dengan interface-nya bridge 1. Lalu kita masukkan juga namanya, service-nya kita ganti menjadi PPPoE server. Lalu one session per host ini fungsinya untuk mendapatkan satu PC satu host sesuai dengan topologi. Nanti IP-nya akan saya beritahu setelah ini.
lalu apply dan oke. Sebelum kita membuat profile, alangkah baiknya kita membuat dulu IP pool. IP pool ini fungsinya untuk memberikan IP terhadap masing-masing user yang akan terhubung dengan PPOE server. Di sini sesuai dengan topologi IP pool yang akan saya berikan yaitu 10 20 30 titik 3 sampai 10 20 30 titik 4. Kita beri nama sesuai dengan topologi yaitu IP pool. Kita apply lalu oke. Lanjut kita membuat profile. Di profile ini kita beri nama profile 1 saja. Local address-nya ini mengikuti dengan topologi yang sudah diberikan yaitu 10 10 10 100. Dan remote address langsung saja kita arahkan ke IP pool agar masing-masing klien akan mendapatkan IP sesuai dengan IP pool. Lalu oke. Setelah profil terbuat, kita buat secret, kita tambahkan untuk PCA topologinya sudah diberikan yaitu r-1 at uas.net dengan password 123. Lalu PPOE kita rubah service ke PPOE dan profilnya kita rubah ke profil yang tadi kita buat di profil PPOE. Lalu apply. Dan untuk PCB atau PCB kita buat r-2 at uas.net dengan password yang sama. Service-nya kita rubah ke PPOE. Lalu profilnya kita rubah ke profil 1. Lalu kita apply dan oke. Selanjutnya jangan lupa juga alangkah baiknya kita membuat firewall. Lalu kita tambahkan actionnya kita rubah dulu ke masquerade. Setelah itu general ini biarkan saja. Lalu kita masuk ke out interface. Out interface ini dari mana sih PPOE server ini mendapat jaringan, yaitu dari PPOE out 1. Setelah itu kita apply lalu oke. Selanjutnya kita coba dulu apakah router kita terhubung dengan jaringan atau dengan internet. Kita coba rubah ping ke Google. Oke, ini menandakan kita terhubung dengan internet. Selanjutnya kita coba ping ke 888 dan ternyata juga reply, berarti ini terhubung dengan internet juga. Setelah itu kita masuk selanjutnya ke control panel untuk menghubungkan komputer A ke port bin PPOE. Masuk melalui control panel, pilih network and internet, setelah itu network and sharing center. Setelah itu ada di sini setup new connection or network, pilih aja yang dial up paling atas. Setelah itu ada board bin PPOE, kita masukin aja username yang sesuai dengan kita buat tadi di PPOE server ya. Lalu kita masukin passwordnya 123 dan klik connect. Tunggu beberapa saat sambil menunggu loading. Dan you are connected to the internet ini mengartikan bahwa kita sudah terkoneksi dengan internet. Selanjutnya silakan kalian coba buka Google Chrome di komputer kalian. Lalu kita buka sesuai dengan topologi yaitu necrotic.co.id dahulu, dan ternyata bisa. Selanjutnya untuk PCA kita buka MNC TV, lalu kita klik.
dan ternyata bisa. Nah, untuk mengetahui IP dari beberapa PC yang kita gunakan, ini untuk PC A, untuk mengetahui IP-nya kita bisa lihat di menu interface. Di menu PPOI server binding ini akan terlihat IP yang digunakan untuk IP A, dan ternyata ini IP yang digunakannya. Oke saja. Selanjutnya kita coba untuk setting ke PC B. Oke, selanjutnya setelah kita setting untuk PCB, lalu kita masuk ke control panel kembali, network and internet, network and sharing center untuk menghubungkan PPOI-nya, set up a new connection, lalu kita buat lagi PPOI untuk user B sesuai dengan yang ada di tab PPOI, lalu kita masukkan passwordnya 123 dan terkonek. Tunggu beberapa saat seperti tadi untuk membuktikan PC-nya connect apa tidak. Jika muncul seperti ini lagi, berarti PC sudah terkonek, dan langsung saja kita buka kembali ke Chrome atau web browser kalian yang gunakan apa. Selanjutnya untuk PCB B kita disuruh browsing yaitu situs SCTV, dan ternyata sudah bisa terbuka juga. Dan jangan lupa untuk mengecek lagi IP yang digunakan, bisa kita buka lagi interface ke server binding, lalu kita cek status, dan ini IP yang digunakan. Seperti itu aja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.